warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu selamat berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan bagi kita untuk melangkahkan ke majelis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu, Allah akan mengangkat derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Yang kedua, salawat dan salam yang kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Bapak Ibu selamat berbahagia, masih dalam kondisi Syawal. Kami haturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun depan. Bapak Ibu selamat berbahagia, sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa malam hari ini kita mulai kajian kita. Yang pertama, ya memang untuk kangen semua untuk suasana majelis ilmu, kita semua kangen. Namun memang kalau berbahagia, kita tidak bisa memungkiri bahwa virus COVID-19 ini ya memang ada. Meskipun awalnya timbulnya virus itu sebagian orang ada yang mengatakan bahwa ini rekayasa dan sebagainya, faktanya bahwa sekarang itu ada. Dan di Indonesia ini penyebaran virusnya memang lumayan cepat, karena memang pada penduduk-penduduk yang padat itu memang penyebarannya cepat. Kemudian khusus untuk di Indonesia, kemarin webinar di bulan Mei, pertengahan Mei itu sudah ada hasil penelitian, ternyata virus COVID-19 di Indonesia ini memang berbeda dengan virus yang ada di luar negeri. Bahkan jenis virus yang di Indonesia dengan yang di Malaysia saja, yang dekat kita kan Malaysia, itu beda. Nah, sehingga memang ke depan mudah-mudahan Indonesia bisa memproduksi alat deteksi kiambar, karena kalau menggunakan alat untuk mendeteksi sekarang yang disebut dengan rapid atau PCR itu semua produk, bukan produk Indonesia, sehingga kalau digunakan di Indonesia itu bisa hasilnya bisa berbeda juga. Dan kita berdoa mudah-mudahan Indonesia juga bisa bikin vaksin sendiri, karena memang ya namanya virus emang benten ya. Kalau virusnya Indonesia tapi vaksinnya dari luar kan saking awal. Nah, kita berdoa seperti itu. Kemudian pada seluruh bahagia berkaitan dengan majelis ilmu yang kita cintai ini, saya sendiri melihat yang pertama khusus di daerah Limpung dan sekitarnya, jadi perkembangannya tidak seperti di daerah-daerah lain. Saya juga mengikuti terus laporan dari gugus COVID Batang, dari 15 kecamatan itu mana saja desa-desa yang zona merah,
Kemudian saya lihat bahwa peserta dari majelis ilmu kita ini kan ini yang paling parah itu yang Batang itu di Kandeman, kemudian kabupaten di kecamatan Batang kota sendiri, kemudian Warongasem. Untuk daerah sekitar ini insya Allah masih terkendali aman, sehingga kita memutuskan malam ini insya Allah kita mulai kajian rutin kita, tapi memang harus dengan mempersiapkan dan memperhatikan protokol kesehatan. Paling tidak Bapak Ibu semua berbahagia, sebelum kita datang di majelis ini kita ya sudah terbiasa, kita tadi sudah sholat isya, berarti sudah bersih dan mungkin untuk kehati-hatian kita nanti juga setelah kita bepergian ya, dari majelis ini mungkin sampai rumah langsung cuci tangan lagi, kemudian kalau bila perlu pakaian yang kita gunakan juga langsung dimasuk ke ke mesin cuci, kalau ada mesin cuci ya langsung dicuci. Itu untuk sebagai langkah ikhtiar kita. Mudah-mudahan malam ini malam pertama alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Amin dari Semarang. Beliau ini juga sudah meng-lockdown dirinya sendiri, Pak. Kenapa saya berani mengundang Ustaz Amin? Ya, karena beliau juga sangat hati-hati sih di rumah ini, pun hati-hati ya Mbak. Perginya ya ke Limpung ini kalau ini, habisnya terus pulang bisa deh. Sehingga insya Allah aman. Baik Bapak Ibu semua berbahagia. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini safari subuh insya Allah juga sudah mulai kita mulai dari Jumat besok insya Allah, dan safari subuh di Masjid Randu, Masjid Nurul Huda. Untuk Masjid tim bersih juga sudah mulai malah Jumat kemarin ya. Dan Jumat besok di Masjid di Kalimancur di Bandung. Baik Bapak Ibu semua berbahagia, sebelum kita mulai kajian seperti biasa monggo kita baca istighfar 3 kali. Kemudian dengan baca istighfar Allah mengampuni dosa-dosa kita sehingga lebih mudah kita untuk memahami suatu ilmu. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca ayat kursi. Monggo sareng-sareng. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima yasha'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Inilah depan bersama kepada Ustaz Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada 100 orang yang kurang begitu ikhlas ya. Karena ini pertama kali kita offline ya, sama seperti saya ya, terlockdown sekian bulan. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama dan utama bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, atas kasih sayang-Nya, atas sifat Rahman dan Rahim-Nya yang diberikan oleh Allah pada kita, sehingga malam hari ini ya, di tengah ketakutan sekian banyak orang yang ketakutan dengan makhluknya Allah berupa namanya virus, tapi alhamdulillah atas kasih sayang Allah hari ini kita diizinkan untuk bisa hadir di tempat ini, dan semoga Allah merahmati kita dan semoga Allah berikan kesehatan kepada kita dan dijauhkan kita dari wabah dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pertemuan hari ini membawa manfaat, dan kita mohon kepada Allah semoga pertemuan ini tidak menjadi fitnah atas yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah dan tauladan kita, contoh kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak intinya mari kita baca hamdalah terlebih dahulu. Jangan sampai hadirnya wabah ini, hadirnya virus ini mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Ya, kita baru diberikan ujian sekitar 3-4 bulan, jangan sampai itu syukur kita itu hilang atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Sekian tahun kita hidup, sekian tahun kita sehat walafiat. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas tentang satu tema, the new normal dan the new me. Artinya apa? Normal yang baru, kita akan masuk di sebuah tatanan kehidupan yang baru. Ya, karena kita masuk di sebuah kondisi yang baru, ya, karena kita tidak tahu, kayaknya virus ini juga masih lama ini ya. Karena informasi sekolah juga paling cepat itu Desember masuknya, bahkan ada yang Januari dan sebagainya. Ya, kasihan anak-anak dan kasihan ibu-ibu ya, karena stres anaknya. Wah, di sini nonton TV, dolanan HP, wah, inilah ujian kita bersama ya. Ya, normal baru, kita juga harus menjadi manusia yang baru. Maka hari ini saya ingin mengajak diri saya dan Bapak Ibu semuanya, hari ini kita menjadi manusia yang baru karena kita hidup di normal yang baru. Jangan sampai di luar sana baru, tapi di kita tidak ada yang baru. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Ya, sudah kenal dengan saya semuanya. Nama saya Muhammad Amin. Ya, ini offline pertama saya. Selama ini kalau saya ngisi acara itu di depan kamera. Ya, terakhir ngisi sama grup dari Telkomsel Jateng DIY. Aku ngomong dengar HP ya. Segerumoknya ada sekitar 300 orang. Dumber gitu kan. Waduh, iki opo gitu ya. Itulah
kehidupanmu ya. Ya, langsung saja Bapak Ibu biar tidak terlalu lama. Kita akan masuk terlebih dahulu tentang kondisi dunia saat ini. Kondisi dunia saat ini kita tahu semuanya. Kondisi dunia saat ini, satu, kita muncul hari ini sebuah ujian wabah COVID-19 ya, yang kita sudah tahu perunangannya. Tapi alhamdulillah saya tadi masuk Limpung itu saya senang, saya bahagia. Kenapa? Karena kita orang virus gitu. Tadi saya tuh sholat maghrib jamaah di masjid mana itu ya, Masjid Al-Hidayah sana ya. Ya di sana itu pakat-pakat kabeh orang-orang gue masker blas. Iya aku malah rada kita karena virus. Ya ini mirip di tempat saya di Jepara. Jadi ibu saya pulang ke sana itu nggak ada distancingan, nggak ada jaga jarak. Ya kayak yang ketakutan itu yang sering buka WA, ya, yang sering main HP itu semut di bawah ketok banget. Ya ini juga ujian kesabaran untuk kita. Ujian mana yang betul-betul imannya kuat dan tidak begitu kuat. Karena hari ini saya punya tetangga, punya saudara blas lah tahun yang ngejit blas. Tapi nek malah olahraga jalan sehat malah begini. Ya toh, nek pasar orang di ya kan, jalan-jalan terus tapi nek masjid malah tak ketok. Aku ya Allah ya Rabb, semoga kembali jalan yang benar ya. Ya, ini muncul kondisi dunia saat ini, kemudian ada perang dagang. Ya, kita gak bicara luas tidak apa sebagai pengantar. Perang dagang antara Amerika dan Cina ini luar biasa. Kemudian hari ini kenyataannya rupiah dan indeks harga saham gabungan juga turun melemah. Ini keadaan dunia hari ini. Nah, lewat keadaan dunia hari ini, apa yang terjadi? Yang terjadi akan muncul namanya krisis. Yang pertama adalah muncul penyakit. Ini krisisnya ini muncul. Ya, seakan-akan penyakit jantung tidak begitu penting. Diabetes rapate diperhatikan. Ya, ada demam berdarah. Wes orang itu lebih senang kena demam berdarah daripada kena COVID. Ya, padahal lebih bahaya TB sebenarnya. Ya kan? Kemudian ketika terus terjadi penyakit akan muncul krisis ekonomi. Berapa saya tahu informasi yang saya dapatkan dari teman, dari saudara, itu hampir ada sekitar 1.600 hotel yang hari ini tutup semuanya, nggak ada pemasukan sama sekali. Ekonomi ini luar biasa, ya kan? Ini krisis. Setelah krisis muncul ini, ya orang jualan dibatasi di Semarang, Pasar Karangayu ini 3 hari tutup karena kemarin dicek ada 3 orang yang positif, ya. Pasar Mangkang juga sama, semua hari ini. Sehingga apa? Krisis ekonomi. Kemudian Bapak Ibu, ketika penyakit muncul, ekonomi muncul, nanti adalah krisis-krisis sosial akan muncul. Ini keadaan kita. Nah, selain itu, ini dampak dari kita belajar secara umum terlebih dahulu. Dampak dari adanya pandemi ini, dan adanya virus ini, maka perilaku konsumen ini juga berbeda. Masyarakat akan berubah sikapnya, perilakunya menjadi berubah. Yang pertama, berada di rumah itu sudah menjadi gaya hidup. Ya. Dulu itu kalau orang di rumah terus itu dicurigai, betul ya? Nah, hari ini adanya pandemi ini sejak Maret, April, Mei, masuk Juni. Hari ini di rumah saja itu sudah menjadi gaya hidup, dan ini diprediksi nanti setelah pandemi selesai, gaya hidup ini akan terus berlanjut. Ya, ada hikmahnya juga. Ya. Yang kedua, kepekaan sosial meningkat, Ibu. Semua orang itu rasanya pengen berbagi. Ya kan? Itu apa ya, orang yang bagi-bagi nasi bungkus itu meningkat luar biasa. Ya, kepekaan sosial menjadi meningkat tinggi, peduli kepada tetangga kanan kiri. Ya, ini perilaku yang terjadi di masyarakat yang kita amati, dan ini memang terjadi. Kemudian yang ketiga, go virtual, karena semua hari ini dipaksa kita untuk pakai online. Ya, Dokter Berlian setiap malam Rebu selalu istiqomah itu online. Meskipun saya ikut online itu rodok
prihatin. Kenapa prihatin? Ya Allah, sekelas dokter berian materi yang keren. Ku sing nonton mung 15 gitu. Ya saya mikir wajar ibu-ibu mbah-mbah ini mau kontak HP piye gitu ya. Ya kan? Tapi mau tidak mau beliau dipaksa. Saya kan nggak nyaman. Ya, karena ngomong di depan kamera itu sendirian, itu 5 menit itu terasa 1 jam tuh ya. Nggak ada sapanya. Mau tidak mau dipaksa sekarang, semua sudah online, virtual semua. Ya, ini perubahan terjadi, bahkan pasca pandemi ini akan terus terjadi. Ya, kemudian yang ketiga, hari ini karena adanya wabah ini, masyarakat hampir semuanya mereka itu fokus kepada kebutuhan dasar, fokusnya kepada sandang, fokusnya kepada makan. Ya, teman-teman tidak begitu diperhatikan. Berapa yang lalu saya nonton videonya Hotman Paris Hutapea bersama dengan Aagi, yang itu konon kaya yang luar biasa, mobilnya keren-keren, itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya, karena tidak bisa keluar. Ini dampak plus dan minusnya adanya pandemi ini terjadi perubahan. Ya, satu, berada di rumah menjadi sebuah gaya hidup. Ya, karena sekarang saya juga bekerja banyak aktivitasnya di rumah. Ya, kemudian yang kedua adalah kepekaan sosial menjadi meningkat. Yang ketiga, go virtual, semua orang online. Ini juga online Bu, tadi saya share, ini banyak yang online juga, semoga, karena saya share juga di tempat kajian-kajian yang di Semarang, semoga tidak tidur gitu ya. Saya juga share. Kemudian masyarakat hari ini fokus yang penting iso mangan. Ya, wis ora mikir mau ganti motor ora pati dipikir. Ya, ganti mobil ora dipikir. Yang dipikirkan adalah kebutuhan pokok. Kenapa keadaan seperti ini? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Kita masuk di normal yang baru. Ya. Apa ini normal yang baru hari ini? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita dipaksa dengan keadaan. Yang pertama muncul namanya WFH. Ya, work from home. Jadi bekerja di rumah. Kita dipaksa untuk bekerja di rumah. Ya, kecuali kalau petani nggak mungkin bisa ya. Sawah itu foto digarap kalau HP yang raiso ya. Ya, bersyukur di desa ya. Yang kedua, social distancing. Kita diminta untuk jaga jarak. Meskipun roda angel, pun jaga jarak 1 meter wis raiso. Kemudian anak-anak sekolah pun jaga jarak. Wah, wis. Ya, itulah yang terjadi ya. Oke, normal yang baru, zona baru yang penuh tantangan Bapak Ibu. Ini hanya muncul hari ini anak-anak muda yang dia karirnya meningkat luar biasa. Ada orang yang dulunya hebat, sekarang bisa jadi ngelopro juga. Tantangan kehidupan jadi meningkat. Kemudian apa? Hari ini muncul namanya lockdown, atau istilah yang semi lockdown, yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Inilah normal baru yang mau tidak suka ini yang terjadi nantinya. Ya, dengan keadaan seperti ini, maka kenapa materi ini saya sampaikan, agar kita semuanya mulai harus bisa beradaptasi dengan normal yang baru ini. Pertanyaan saya Bapak Ibu, terutama dengan lockdown, kira-kira lockdown ini pernah terjadi nggak sebelumnya? Pernah terjadi nggak? Belum ya. Tapi di zaman dahulu lockdown sudah ada nggak? Oh mungkin, nggak apa-apa ya. Nah, saya akan kenalkan ya, agak maju Bapak Ibu, jaga jarak ya, jangan pakai masker ya. Oke, lockdown ini sudah diperkenalkan oleh Allah, karena kita hari ini terlockdown. Saya terlockdown, jadi dengan terlockdown hari ini kita terus berada di rumah ya. Baru kali ini alhamdulillah dengan semangat kita, dengan niat yang baik, kita bisa kumpul seperti ini. Lockdown nabinya, yaitu Nabiullah Yunus alaihissalam ya. Nabiullah Yunus alaihissalam itu, beliau ini pernah mengalami namanya lockdown.
Lockdown kita itu enak Bu, karena perjuangan hari ini nanti menjadi sejarah. Tahun 2020 anak-anak kita yang ujian nasional itu, Nabiullah Yunus alaihissalam itu berada di dalam perut ikan paus. Dia terlockdown di sana, sendirian di sana, ya kan? Sehingga apa? Dia juga terpisah dari kaumnya. Inilah yang menjadi bahasan yang akan kita bahas. Tidak cuma Nabiullah Yunus alaihissalam, ya, Nabi yang pertama Nabiullah Adam alaihissalam juga pernah terlockdown. Dia pernah keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya di mana? Zona nyaman pertama adalah di dalam surganya Allah. Tapi akhirnya dengan kesalahan yang dilakukan, Nabiullah Adam alaihissalam akhirnya dikeluarkan dari Allah, dari surga, turunlah ke bumi. Yang di surga dia tinggal ngomong, aku pengen sate-satenya datang sendiri, pengen buah-buahnya datang, maka dia hidup di dunia, ya, dia makan, dia harus berikhtiar. Pengen dapat ikan, dia harus mancing, ya kan? Pengen sesuatu harus masak, harus sawah dulu dan sebagainya. Ada proses ikhtiar yang dilakukan. Artinya Nabiullah Adam alaihissalam dia keluar dari zona nyaman dan dia juga berpisah dari kekasihnya, yaitu Ibunda Siti Hawa. Dia harus terpisah. Dan hari ini terjadi, banyak di antara kita yang terpisah dari kekasih kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, yang terpisah. Dan keadaan lockdown inilah kita dipaksa oleh Allah untuk keluar dari zona nyaman. Apa itu? Kita biasanya ngaji nggak pernah pakai masker, kita yang hari ini pakai masker, betul? Dikit-dikit sekarang cuci tangan, betul? Betul ya? Lihat orang batuk itu langsung deg-degan sih. Betul Bu ya? Sekarang mohon maaf, kentut itu lebih berharga daripada batuk. Tadi sholat jamaah tadi itu alhamdulillah itu kayak orang semeh watuk ditahan gitu. Kalau watuk tenang luar biasa. Ya. Nah, kita dipaksa untuk keluar. Apa pelajaran? Inilah kita ambil di kesempatan malam hari ini. Apa pelajaran yang kita ambil dari dua sosok Nabi? Satu Nabiullah Yunus alaihissalam yang dia terlockdown di dalam perut ikan paus selama 40 hari. Ya, sedangkan Nabiullah Adam alaihissalam dia pun juga terlockdown, dia keluar dari zona nyaman, diasingkan dia sendiri, terpisahkan dengan kekasihnya. Ya, dipaksa untuk masak, dipaksa untuk ikhtiar, dipaksa untuk melakukan semuanya. Beda dengan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam dan Nabiullah Adam alaihissalam saat dia terlockdown? Ini menjadi pelajaran kita. Ya, saat dua nabi ini terlockdown, Nabiullah Yunus alaihissalam saat dia terlockdown di dalam perut ikan paus, maka Nabiullah Yunus alaihissalam yang diingat itu adalah Tuhannya. Yang diingat itu adalah Allah. Maka di dalam perut ikan paus, Nabiullah Yunus alaihissalam dia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Maha suci Engkau ya Rabb, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Pelajaran yang diambil saat Nabiullah Yunus alaihissalam terlockdown di dalam perutnya ikan paus, maka yang diingat itu adalah Tuhan. Selama 3 bulan ini saya dengan terlockdown, sudahkah Allah yang kita ingat? Pelajarannya, ya, sama sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam, sama saat dia keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala, yang diingat adalah Tuhannya, dan dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi.
Jadi hikmah dibalik kita di lockdown oleh Allah. Kalau kita peka hati kita, Allah sayang kepada kita Ibu Bapak. Kenapa? Agar kita selalu ingat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran dua nabi ini yang dia terlockdown ya di dalam perut ikan dan juga keluar dari namanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan kita bahas, inilah yang akan kita latih di kesempatan malam hari ini, sehingga nanti setelah kita pulang dari acara hari ini, kita menjadi manusia yang baru. Apa yang bisa dilakukan? Kita ambil pelajarannya, inilah yang akan kita kupas. Setidaknya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Tapi kalau dalam unsur bagaimana kita leadership memimpin diri kita sendiri, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita ambil pelajaran. Pelajaran pertama dari lockdown ini ya. Pelajaran pertama, saat kita menyendiri, saat kita tidak bisa kemana-mana, ke pasar dibatasi, aktivitas dibatasi, ke masjid dibatasi ya, kumpul ngaji juga dibatasi, semua harus terbatas, semua harus kita lakukan di rumah. Maka pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, satu, kita itu membutuhkan Sang Pencipta. Kita itu membutuhkan Allah. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah, Bapak Ibu. Dalam keadaan krisis ini, kita yang butuh Allah. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua Bapak Ibu, pelajaran yang kedua, kita harus menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ya, manusia yang bertanggung jawab. Apa dalilnya? Ayatnya tadi, sebagaimana doa Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabiullah Yunus alaihissalam di lockdown masuk ke dalam perut ikan paus, dia tidak menyalahkan kaumnya, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, yang dia salahkan adalah dirinya sendiri. Apa artinya? Tanggung jawab. Nabi Adam alaihissalam juga berdoa, Rabbana dzalamna anfusana, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Dia tidak menyalahkan iblis yang telah menggoda dia sehingga dia keluar dari namanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang disalahkan adalah diri sendiri. Itulah tanggung jawab. Dan yang ketiga Bapak Ibu, pelajarannya adalah untuk kita mencintai sesama. Ya, untuk mencintai sesama. Karena terpisah, Nabiullah Yunus alaihissalam dia pun terpisah dengan kaumnya. Karena dia berharap dia ingin kembali lagi bersama dengan kaumnya. Nabiullah Adam alaihissalam dia pun kangen, dia ingin ketemu dengan kekasihnya, yaitu Ibunda Siti Hawa. 3 inilah yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini beserta dengan nantiannya. Yuk kita akan bahas yang pertama. Halo, Subhanallah. Aku nggak mau pakai tepuk-tepuk karena khawatir tangannya ada virusnya ya. Ini normal yang baru Bu. Tadi yang tidak saya pakai ya. Kenapa? Karena ini nggak boleh bersentuhan, salaman nggak boleh ya. Ya, oke. Yang pertama, kita itu membutuhkan Sang Pencipta. Hikmah pertama, kita itu butuh Allah. Maka dengan keadaan ini, dengan keadaan yang seperti ini Bapak Ibu, tidak bisa tidak Bapak Ibu. Ini hikmah yang terbaik yang bisa kita ambil. Kita itu butuh Sang Pencipta. Sebagaimana yang dulu pernah saya ceritakan, ya, yang paling saya buat analogi kisah tukang cukur dengan orang bijak. Ini cerita saya dapatkan dari guru kehidupan saya. Suatu ketika ada orang bijak yang rambutnya sudah mulai panjang, ya, dia mendatangi tukang cukur. Duduklah dia di tempatnya tukang cukur. Kemudian singkat cerita, tukang cukur akhirnya apa? Memunculkan itu guntingnya, kemudian sisir dan sebagainya. Proses mencukur dilakukan. Cuman tukang cukur ini selama proses mencukur dia selalu ngomong, ya, sambil keluh kesah dia mencurahkan isi hatinya, cerita dengan orang bijak yang sedang dipotong itu rambutnya. Yang inti dari pembicaraan itu, tukang cukur mengatakan, Pak, Allah itu tidak ada ya. Kemudian tukang cukur orang bijak mengatakan, ada Pak, Allah itu nggak ada. Ada. Loh Pak, kenapa kamu mengatakan Allah itu tidak ada?
Ya, bukti Allah itu ada kan adanya langit dan bumi seisinya, hanya kita bisa hidup itu kan karena Allah. Kemudian tukang cukur dia pun mengatakan, iya kalau Allah itu ada, gak mungkin Allah membiarkan hidup saya susah. Hidup saya banyak masalah. Hidup saya ini susah. Berarti apa? Kalau Allah ada, Allah itu kan pasti tolong saya. Buktinya hidup saya bertahun-tahun masih seperti ini. Hidup saya masih susah. Berarti Allah gak ada, Pak. Dan orang bijak mengatakan, ada, malah tukaran. Akhirnya proses berdebat, selesai dicukur, selesai dipotong. Akhirnya orang bijak mengeluarkan uang. Setelah dikasih uang, sambil dia mengatakan, Allah itu ada Pak. Orang malah tukaran. Kemudian akhirnya dia keluar. Ketika keluar dari tempat lapaknya tukang cukur, orang bijak ini di tengah perjalanan dia menemukan ada orang gila. Yang orang gila ini kebetulan rambutnya gondrong, rambutnya panjang. Akhirnya digandeng orang gila itu dengan oleh orang bijak. Sampailah di depan lapaknya tukang cukur. Di luar dia teriak, tukang cukur tidak ada. Dari dalam terdengar suara, ada. Tukang cukur tidak ada. Dari dalam mengatakan ada. Kemudian dia keluar, loh Pak, kenapa kamu mengatakan aku ini tidak ada? Tadi yang jenengan yang merapikan rambutnya jenengan itu kan saya, yang nyukur itu kan saya. Kenapa kamu mengatakan aku ini tidak ada? Ya. Kemudian apa? Orang bijak mengatakan, iya Pak, kalau tukang cukur ada, nggak mungkin saya menemukan ada orang yang rambutnya gondrong. Ini Pak, yang sampai rambutnya gondrong. Berarti apa? Tukang cukur tidak ada. Kemudian tukang cukur dia mengatakan, Pak, bagaimana mungkin aku mencukur rambutnya, memotong rambutnya? Dia tidak pernah datang ke tempatku untuk minta tolong merapikan rambutnya. Dan orang bijak mengatakan, sama Pak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan Allah, bagaimana Allah menyelesaikan masalahmu, bagaimana Allah membantu hajat-hajatmu, sedangkan dirimu jarang menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang serius untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah di Ramadan berarti kita ini butuh Allah, kita butuh Sang Pencipta. Ya, kemarin kita ketemu dengan Ramadan. Dari Ramadan saya yakin, saya pun merasakan ini bisa jadi kemarin Ramadan yang terbaik. Betul? Karena aktivitas mau tidak mau, kita aktivitas terbatas, kita dipaksa, kita dekat dengan Allah. Kemarin hafalan Quran saya di bulan Ramadan kemarin, saya merasakan yang terbanyak dibanding dengan sebelumnya. Bacaan Quran lebih banyak dibanding dengan sebelumnya. Kenapa? Hikmah. Pelajarannya, kita diminta untuk dekat kepada Allah. Halo? Subhanallah. Hai. Setuju? Masuk akal? Kanan-kanan gue diangkat. Jadi saya masuk akal, masuk hati, masuk kantong. Alhamdulillah. Sepetangulan kamu tuh ini ya gue. Kangen deh. Ya, ini yang pertama. Nah, apa yang terjadi juga dari Nabiullah Yunus alaihissalam? Nabiullah Yunus alaihissalam yang terjadi saat itu, dia itu mengalami 3 kegelapan, Bapak Ibu. Saat terlockdown dia itu mengalami 3 kegelapan. Satu, dia gelapnya malam. Yang kedua, gelapnya berada di dalam air laut. Dan kegelapan yang ketiga, beliau ini masuk ke dalam perutnya ikan paus. 3 kegelapan ini dia rasakan. Yang terjadi dari Nabiullah Yunus alaihissalam, dia mengalami 3 kegelapan. Pertanyaan saya, pernahkah Anda mengalami 3 kegelapan ini? Pernah enggak? Enggak. Tapi kegelapan ini adalah sebuah analogi, Bapak Ibu. Karena tanpa sadar, hidup kita itu ada kegelapan-kegelapan yang dialami. Ada di antara kita hari ini yang mengalami kegelapan. Sebabnya dari mana? Yuk kita bahas. Apa contoh kegelapan-kegelapan? Enggak mungkin kita samakan dengan Nabiullah Yunus alaihissalam. Gelapnya malam, kemudian gelapnya di dalam perut ikan karena kita tidak pernah ditelan oleh ikan. Itu sebuah analogi, ya. Nah, apa contoh kegelapan? Kegelapan yang pertama, contoh kegelapan kalau hari ini Anda kalau saya umpamakan, saya analogikan dari Nabiullah Yunus alaihissalam. Kegelapan yang pertama ketika Anda mengalami hutang yang tiada pernah habis, itu gelap terus.
utangnya barbar, nambah terus. Itu kegelapan Bapak Ibu. Gelap. Saya punya saudara tetangga, dia ikut namanya, jangan diikuti ya, hutang online tuh. Online tuh jahat pakai sekali. Gak bisa bayar, maka dia akan tahu kontak teman-teman jenengan itu disebarkan di mana-mana bahwasanya jenengan itu punya hutang dan Anda tidak bayar. Itu mengerinya. Ngerinya itu luar biasa. Ya, utang 1 juta bisa jadi menjadi 5 juta. Ya, dan hutangnya tidak pernah selesai. Gali lubang tutup lubang. Kalau Anda mengalami itu, berarti Anda merasakan sebuah kegelapan. Apa contoh kegelapan tadi? Rumah tangga ya yang dirundung masalah. Rumah tangga tidak pernah harmonis. Delok bojone iki jadi judek. Wah, wong kuwi meneh. Wong koyo ngono kok yo urip. Ya, kalau Mas di rumah tangga punya masalah itu wajar. Tapi kalau sering masalah itu berarti nggak wajar. Ketika rumah tangga kita ini bermasalah, jadi punya masalah dengan anak, masalah dengan suami, dengan istri, ya, masalah dengan mertua, masalah dengan orang tua, berarti Anda berada di dalam sebuah kegelapan, Bapak Ibu. Masalah nggak selesai-selesai. Ini gelap, Bapak Ibu. Dari mana sebabnya? Nanti kita bahas. Ya, yang ketiga, air yang mentok nggak jelas. Sing dilakoni kui terus. Ya. Karirnya nggak naik, cuman perutnya yang naik. PMK, perut mendahului karir. Kan, karirnya nggak naik, perutnya naik terus. Ya kan? Atau psikologi setengah tua begini ya. Nah itu makmur ya. Kayak ini contoh kegelapan. Apalagi, naudzubillah min dzalik, penyakit yang datang silih berganti. Jantung selesai muncul, diabetes selesai muncul asam urat. Tapi informasi terkini yang saya dapatkan, asam urat itu ditemukan, itu namanya obatnya, yaitu obatnya makan emping. Makan apa? Emping. Karena setelah Anda makan emping, itu ya asam uratnya dari mulut turun ke kaki, ya rasanya dulu. Ini Bapak ya. Ini kegelapan atau kegelapan yang lain sedang Anda alami, Bapak. Kalau Anda punya masalah yang tidak selesai-selesai, raba-raba, jodoh urung teko-teko, ya, mungkin mohon maaf, keturunan yang belum datang dan sebagainya, ini saya umpamakan ada sebagai sebuah kegelapan. Nah, kenapa Nabiullah Yunus alaihi salam dia mendapatkan 3 kegelapan, dan kenapa ada orang yang mendapatkan kegelapan? Saya yakin kita ada kegelapan yang kita alami. Sebabnya dari mana? Jika Anda mengalami kegelapan Bapak Ibu, berhenti sejenak, temukan penyakit hati yang ada di dalam diri Anda. Ternyata penyebabnya salah satunya kita mengalami penyakit hati. Nabiullah Yunus alaihissalam dia mendapatkan 3 kegelapan tadi disebabkan apa? Karena dia jutek dengan kaumnya, jengkel, berdedek dengan kaumnya yang dikandani gugu-gugu, jengkel, mangkel. Itulah penyakit hati yang menimpa Nabiullah Yunus alaihissalam, sehingga Allah memberikan hadiah kepada beliau, yaitu berupa apa? Berupa 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya di dalam air laut, dan gelapnya berada di dalam perut ikan paus. Penyakit hati itu Pak. Ya. Jadi ketika saya pernah ngaji, guru saya menyampaikan salah satu pelajar dari Nabiullah Yunus alaihissalam, kenapa beliau mendapatkan cobaan yang luar biasa? Karena dia mendapatkan namanya penyakit hati. Dimulai dari mana penyakit hati yang paling mudah? Pertama, gampang marah Pak, Bu. Gampang marah itu salah satu kita yang punya namanya penyakit hati. Berburuk sangka dengan saudara kita, hawa ini sudut. Itu penyakit hati. Kalau Anda mengalami itu, bersiap-siap Anda akan mendapatkan kegelapan-kegelapan. Maka caranya gimana saat Anda mendapatkan kegelapan? Maka berhenti sejenak, temukan. Caranya gimana? Di
Dialog dengan diri sendiri Bapak Ibu. Berlatih ini. Ya, berlatih untuk berdialog dengan diri sendiri. Paling enak itu ngobrol dengan orang lain Bapak Ibu. Tapi tolong belajarlah ya untuk ngomong dengan diri sendiri. Anda ngomong, saya tanya, Min, siapa itu sudah 37 tahun. Kok kamu masih sering marah-marah, gampang dengki, gampang iri? Saya tanya, wahai hati, kenapa sih kamu kadang kok masih muncul iri, muncul dengki, menjelekan orang lain? Usiamu kan sudah 37 tahun, mau seorang bosan sih? Ya, maka salah satunya yang saya latih itu, saya hari ini sedang belajar untuk apa? 40 hari tidak marah. Ini latihan tenan. Jangan ngece aku apa-apa, sedang latihan. Saya sedang latihan serius. Hal dialog untuk apa? Untuk tidak marah. Dengan kejadian apapun ki, meskipun dulu anak sing hafalan, setoran hafalan saatnya malah hafalan malah orang gelem, itu kan kadang muncul itu tarik nafas. Saya sedang belajar untuk apa? Tahan marah. Karena saat kita ini gampang marah, itu salah satunya kita ada penyakit hatinya, mudah tersinggung. Mudah apa? Tersinggung. Ono koncone motore anyar, Assalamualaikum Didit, gaya motore anyar, tersinggung gitu. Ada orang yang gitu, ada. Datang orangnya. Nih, ya, itulah hati ini harus terus kita bersihkan Bapak Ibu. Sebagaimana setiap hari kita mandi, membersihkan kotoran yang lahir kita. Bersihkan itu. Hati ini perlu kita bersihkan setiap hari. Ya, perlu kita bersihkan. Sebenarnya salah satu membersihkan adalah kita kumpul ngaji seperti ini, Bu. Ya, karena saya yakin jenengan ketika jalan ngaji selama 3-4 bulan ini, iki kan hawane kemurungsung muring-muring tok. Kenapa? Karena rusuh hatine ra diresiki. Ya kan? Maka bersihkan dalam hati kita. Baca Quran itu untuk membersihkan hati, ngaji itu untuk membersihkan hati, ketemu dengan orang-orang soleh itu membersihkan hati. Perlu kita bersihkan Bapak Ibu. Karena sebagaimana kita mandi setiap hari itu membersihkan kotoran fisik kita, batin kita juga perlu kita bersihkan. Yang sering gibah, ya, yuk. Karena ini bisa jadi akan muncul namanya kegelapan tadi. Maka tolong kita pit stop, tenang sejenak. Lockdown itu sesungguhnya adalah apa? Media kita untuk apa? Menyendiri, kita komunikasi dengan diri sendiri dan komunikasi dengan Allah. Coba dengan mohon maaf yang hari ini sholat tahajudnya ini nggak jelas. Ijib malas-malasan, coba jenengan nanti malam tanya. Wahai hati, kamu sudah bersamaku sudah 50 tahun. Kenapa sampai 50 tahun ini kok sholat tahajud kok ijib keter terus? Sholat tahajud di pendak Ramadan tok. Ono apa toh? Jangan ngomong Bu. Pak, dia akan menjawab. Hebatnya hati kita. Dia akan menjawab. Karena apa? Hati ini tidak pernah bohong. Dia bicara terus terang. Halo? Setuju Bapak Ibu? Jelas? Kalau hari ini dengan ibadah kok masih punya banyak masalah, banyak kegelapan, bisa jadi karena penyakit hati. Hati kita ini masih kotor, perlu kita bersihkan. Ya, nah bagaimana caranya? Salah satu cara untuk membersihkannya, salah satunya dengan kita semua bisa amalkan doa dari Nabiullah Yunus alaihi salam. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan suatu ketika kami tengah duduk bersama Rasulullah Muhammad SAW. Lalu beliau bersabda, maukah kamu aku beritahu suatu doa, jika kamu membacanya apabila tertimpa kesusahan Bu, hari ini yuk kita merasa susah, ya, atau musibah duniawi, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Maka kami menjawab, iya ya Rasulullah, doa apakah itu? Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, doa ini doa dari Zunnun al-Nun, yaitu Nabiullah Yunus alaihissalam.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini. Jadi saat kita ini gelap, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan anak, jangan menyalahkan suami. Pertama yang kita salahkan adalah diri sendiri. Setuju Bapak Ibu? Yuk kita baca bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yuk sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini hikmah pertama, kita kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab, Bapak Ibu. Manusia apa? Bertanggung jawab. Jalannya apa tadi? Salah satu pelajarannya, hikmahnya, dalilnya tadi, Nabiullah Yunus dia tidak menyalahkan kaum yang tidak mau mengikutinya, tapi yang disalahkan adalah dirinya sendiri. Artinya apa? Dia bertanggung jawab. Ini salahku. Ya. Kemudian Nabi Isa keluar dari iblis, tidak menyalahkan istrinya, ya, karena yang merayu awalnya itu dari istrinya. Dia tidak salahkan, tapi pertama adalah yang disalahkan adalah diri sendiri. Artinya pelajaran yang kita ambil dari sisi leadership, kepemimpinan untuk memimpin diri kita sendiri. Karena sebelum kita memimpin orang lain, yang kita pimpin adalah diri sendiri. Maka harus menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ya, apa tanda bertanggung jawab? Maka tidak mudah untuk menyalahkan. Tidak mudah apa? Menyalahkan. Tidak mudah menyalahkan rekan kerja bagi anak yang bekerja. Tidak mudah menyalahkan saudara. Tidak mudah menyalahkan atasan, menyalahkan sahabat, menyalahkan tetangga. Tidak mudah menyalahkan pemerintah dan sebagainya. Kita belajar untuk tanggung jawab. Nek anakku hari ini keset, iki salahku. Selesai, tanggung jawab. Nek istriku ora iso nurut, iki salahku. Pertama ambil dulu, Pak. Karena saat kita ini menyalahkan, nah ini berarti apa? Kita melakukan sesuatu yang di luar kuasa kita. Maka saat kita ini mengakui, menerima, bertanggung jawab, enak-enak, nyaman. Ya. Apalagi yang kedua, tetap produktif, tidak makan gaji buta, kinerja jauh lebih tinggi dibanding dengan penghasilannya. Ya, artinya apa? Tetap produktif. Jadi mungkin dalam keadaan kita ini lockdown, kita tetap harus produktif, harus maksimal, harus lakukan sesuatu, harus bergerak. Ya, dan bagi anak yang bekerja, jangan cuma makan gaji buta. Ya, ini salah satu cerita yang sering kita dengar, cerita dari Imam Syafi'i dengan muridnya. Suatu ketika ada murid dari Imam Syafi'i, dia curhat kepada Imam Syafi'i, "Wahai guru, ya ada apa? Aku pengen cerita kepada jenengan." Gimana? "Ya, hidup saya sedang gelap, punya masalah." "Apa masalahmu?" "Istriku galak. Yang kedua, hidupku tidak bahagia. Aku tukaran terus. Terus di sini kok uring-uringan. Tolong berikan solusi kepadaku." Ya, kemudian Imam Syafi'i dia bertanya kepada muridnya, "Apa pekerjaanmu?" "Pekerjaanku adalah penjaga kandang." "Terus gajimu berapa?" "Saya gaji satu hari itu 5 dirham." Ya, saya cek 1 dirham itu kurang lebih 80.000. Ya, 80.000 kali 5 kurang lebih sekitar 400.000. Jadi dia penjaga kandang, 1 hari dia bekerja digaji 5 dirham. Kemudian Imam Syafi'i dia mengatakan, "Oh itu, tolong ya, karena kamu minta nasihat kepadaku, tolong besok kamu temui bosmu, temu pimpinanmu, minta gajimu diturunkan." Minta apa? Gajinya diturunkan. Begitu itu tapi jadi pengen nasihat, ikut saja. Ya wis. Akhirnya besoknya dia datang menemui pimpinannya, menemui bosnya. Dia mengatakan, "Bos, saya kan sudah bekerja lama dengan jenengan.
1 hari dan kemarin 5 dirham, tolong dikurangi. Dikurangi? Tenang. Ya wes, tak dunke jadi 4 dirham. Alhamdulillah gajiku mudun. Akhirnya proses dia 1 hari dapat 4 dirham, 1 hari dapat 4 dirham. Kemudian apa? Masalahnya nggak selesai. Ya, keluarganya masih belum harmonis. Singkat cerita masalah masih datang kemana-mana. Kemudian dia temui lagi Imam Syafi'i. Wahai guru, petunjukmu sudah kulakukan. Di mana? Kamu sudah minta diturunkan gajimu. Sudah. Berapa gajimu kemarin? 4 dirham. Minta diturunin lagi. Kakean kui. Ya. Kemudian apa? Akhirnya minta turun menjadi 3 dirham, Bapak. Dan apa yang terjadi ketika gajinya turun menjadi 3 dirham? Ternyata hidupnya berkah, hidupnya bahagia, hidupnya nyaman, istrinya nurut, keluarganya menjadi bahagia. Kemudian dia bertanya, wahai guru, kenapa demikian? Iya, karena bisa jadi dirimu ini tidak pantas karena kamu penjaga kandang, kamu mendapatkan gaji 5 dirham. Ya, rezekimu halal bisa jadi tidak berkah. Kenapa? Karena kerjamu seperti itu, penghasilanmu ini terlalu tinggi dibanding dengan pekerjaan. Aku yakin kira ono sing wani biru. Artinya kalau kita ini bekerja, maka kita tidak minta turunkan gaji karena nggak mungkin ya. Maka apa yang dilakukan? Yang kita lakukan Bapak Ibu, kita hari ini bisa jadi punya masalah kesempitan, hidupnya tidak barokah, bisa jadi antara yang kita kerjakan dengan gaji tidak seimbang. Ya, maka yang bisa kita lakukan, tolong yang kita lakukan itu antara penghasilan, penghasilan dengan pekerjaan itu harus lebih jauh pekerjaan. Misal, jenengan digaji 10 juta, maka sebisa mungkin pekerjaan yang Anda lakukan itu sekelas 20 juta. Gitu. Ya. 20 juta, 10 juta penghasilan, tapi kinerja Anda yang Anda lakukan itu sekelas 20 juta. Memang Anda dapatnya 10 juta, tapi yang lain nanti itu menjadi keberkahan. Anaknya dapat beasiswa, ya, dilalai, keluarganya sehat terus, rak tau loro, diberikan kemudahan oleh Allah. Itu disebut dengan berkah. Ya. Maka pelajarannya adalah tanggung jawab. Ya, jangan orang mohon maaf Anda pengen jadi pemimpin tapi sukanya adalah yang sikat namanya bad. Yang pertama namanya blame. Blame itu orangnya itu selalu menolak. Ya, blame itu mohon maaf menyalahkan. Sukanya menyalahkan orang lain. Kalau ada kesalahan selalu disalahkan orang lain. Ketika keluarga masalah salahkan istrinya, salahkan anaknya, istrinya pun salah, yang disalahkan suaminya, yang disalahkan di anaknya, saling menyalahkan. Yang kedua adalah excuse, yaitu apa? Apa artinya? Ya, yang pertama dia itu menyalahkan. Kemudian yang kedua adalah sukanya mencari kambing hitam. Dia itu yang benar. Yang ketiga adalah denial. Denial itu apa? Menolak. Kue rasa ngandani aku, ketoknya lebih soleh aku daripada kue. Ya, menolak, dikasih tahu dia selalu menolak. Maka orang yang sukanya selalu blame, selalu excuse dan selalu denial, kalau disingkat namanya bad itu artinya adalah tempat tidur. Orang ini tidak layak untuk menjadi pemimpin, layak turu ning omah. Ya, ambil tanggung jawab. Ambil apa? Ambil tanggung jawab. Nah, saatnya kita sharing dulu sebelum kita masuk ketiga. Silahkan Bapak Ibu bisa berhadapan dua orang. Yuk segera, tuh, tak usah salaman. Ya, berdua sharing ya. Oke, silahkan berhadapan 2 orang, 3 orang boleh. Tolong cerita karena kita sudah pakai masker, insya Allah aman. Ya, insya Allah semua kita aman. Ayat terus sudah kita baca. Tolong sekarang jenengan cerita, ya, cerita kepada teman Anda tentang apa yang Anda pelajari, terutama berkaitan dengan penyakit hati tadi. Ya,
tolong Anda ceritakan pada teman Anda yang hari ini penyakit hati apa yang masih menghinggapi diri Anda. Ya, tanda penyakit hati itu ada: satu, gampang marah. Gampang apa? Marah. Yang kedua, nesunan. Kedua apa? Nesunan. Yang ketiga, tersinggungan. Yang ketiga apa? Tersinggungan. Berarti apa? Hijauan ekonomi. Nah, Anda lihat penyebabnya apa kira-kira? Tolong Anda lihat diri Anda dan boleh Anda ceritakan. Astagfirullahaladzim, ternyata penyebabnya apa? Aku sering ngerasani tonggone. Penyebabnya apa? Merasa diri paling baik. Penyebabnya apa? Merasa diri paling soleh dan sebagainya. Siap? Yuk silakan berhadapan. Biar Anda kontak, ya. Biar Anda bisa ngobrol sejenak dengan teman Anda, ya. 2-3 orang. Satu orang saya kasih waktu gak lama, cuma 30 detik. 1 menit lah, ya. 30 detik ngomong sih langsung tag, ya. Tolong Anda sampaikan setidaknya minimal, halo, subhanallah. Anda ceritakan yang Anda dapatkan dari pelajaran ini. Sampaikan, oh hari ini saya belajar, ternyata lockdown sudah pernah terjadi. Hikmahnya apa? Kita dekat kepada Allah yang sudah bertanggung jawab. Hari ini saya sadar saya banyak penyakit hati. Salah satu penyakit hati saya adalah apa? Anda sampaikan. Saya masih gampang marah. Mulai hari ini saya mau latihan. Ya, latihan apa? Latihan tirakat. 40 dino ora nesu. Latihan ini. 40 dino orang meh ngomongi eleke wong liya. Duh, ini kalau latihan nggak bisa. Nanti Anda rasakan enteng. Ya. Ngomongi apike apa ngomongi elek. Mulai hari ini aku stop ngomongi elek wong liya. Aku melatihan meh ora nesu, meh latihan aku. Dikapak-kapake wis aku meh tahan wae, aku ngomong marah. Ya misalkan. Siap ya? Siapa yang cerita lebih dulu? Yang cerita lebih dulu yang merasa usianya lebih tua ngomong duluan. Ya, yang merasa usianya lebih senior cerita duluan, jenengan sampaikan. Siap? Biar ada interaksi, karena saya yakin Anda kangen ya dengan kanan kiri Anda. Insya Allah kalau pakai masker tidak terjadi kontak, insya Allah aman-aman saja. Mulai ya, merasa yang paling tua karena banyak pengalaman Anda ceritakan. Dia yang paling banyak sering melakukan, banyak terjadi kegelapan dalam hidupnya ya. 1, 2, 3, go, silakan. Ya, cerita. Orang lain siapa tahu jadi karena kesalahan kita sendiri karena orang lain penyebab atau kita yang jadi menyebabkan ini semua terjadi. Sekarang 25 Balikpapan, Kalimantan Timur, Sidoarjo, Ngadirejo, Semarang, banyak. Kalimantan juga banyak. Tuh, turun? Sering kumpul lagi. Atau saya jamaah jenengan tante. Aku telatnya tadi. Dari Kalimantan juga. Kalimantan Timur, Balikpapan. Kalimantan. Iya, sudah saya tag. Kelami. Rasanya seperti ini. Ya, sudah Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah. Saya kasih PR, boleh Bapak Ibu mau? Mau ya. Tolong nanti malam, ya. Nanti malam saat jenengan bangun malam, tolong kita berdialog dengan diri sendiri. Siap ya? Salah satunya tolong jenengan moncain ada nggak penyakit hati? Yang dari pertama tadi ya, sering mohon maaf lihat keburukan orang lain, sudon kepada ustadz, sudon kepada tetangga, sudon pada suami. Nah itu penyakit hati sedang ada itu, ya. Nah itu perlu kita bersihkan. Halo, paham Bapak Ibu ya? Siap ya. Itu kita menjadi manusia yang baru di situ salah satunya. Kalau itu kita beres, maka beban hidup kita itu akan menjadi enteng. Nah, setelah jenengan mendapatkannya, jenengan kasih terapi dengan doa Nabiullah Yunus alaihissalam tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya.
lihat anak kita, lihat kita yang ngaji masih ngantuk, puasa masih males. Ada yang belum puasa Syawal, belum lunas, ada di sini? Belum? Belas baru lagi. Ya, sudah lunas ah. Senang? Enggak, artinya puasa Syawal 6 hari sudah? Sudah. Oh, alhamdulillah. Orang sih burung. Kecuali sih burung. Sudah kecuali sih burung ya. Masih ada kesempatan. Ini ya. Yuk, jenengan saat ini komunikasi. Ya Allah, usiaku sudah seperti ini ya. Orang poso Senin Kemis kok abot ini tuh ya Allah. Wahai hatiku, apa sih yang membuat keras hatimu? Kenapa puasa Senin Kemis menjadi susah? Apa yang membuat keras hatimu? Kenapa aku ngaji kok susah? Setelah saya khatam 3 kali di bulan Ramadan, baru gue rata buka blas. Moco sak lembar alhamdulillah. Ada apa? Tanya jenengan, dia kasih jawaban boy. Setuju? Ya. Yang kedua, ambil tanggung jawab. Berikan tanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Ini salahku, ini salah saya. Selesai. Ini salah saya. Kenapa? Itu wilayah dalam kuasa kita. Apapun kondisi hari ini COVID, Bapak Ibu, kalau kita fokus pada di luar kuasa, munculnya jengkel, munculnya mantel, kita tidak berdaya. Betul? Kalau hari ini di rumah tangga kita punya masalah, jenengan hanya fokus kepada kesalahan orang lain, jenengan tidak berdaya. Sehingga apa? Caci maki yang keluar. Saya sering curhati jamaah, Ustaz, suamiku seperti ini, aku minta konsultasi. Kalau konsultasi di WA mau, karena ngomong ini sih ngelak bujuni. Bapak-bapak yang datang juga, Ustaz, aku mau curhat sharing tentang keluarga. Masalah apa? Masalah dengan suami bujuku meneh. Nek gelem teko bareng kerak gelem wis. Karena saya yakin nanti dia akan bicara kekurangan pasangan masing-masing. Ya, tanggung jawab Bapak Ibu penting. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita mencintai sesama. Nah, ini pelajaran hikmah dari lockdown. Kita mencintai sesama kita. Kenapa mencintai sesama? Karena ternyata saat kita mencintai itu menaikkan level kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bisa meningkat. Bapak Ibu, kebahagiaan itu bisa lewat dua. Satu, kebahagiaan lewat alami. Kebahagiaan alami itu apa? Ketika kita punya pasangan, istrinya melahirkan, punya anak, itu kita bahagia. Itu kebahagiaan amal alami. Naik jabatan itu alami. Naik gaji itu alami. Kebahagiaan alami. Ya, dan Anda sering terjadi lakukan, dapat hadiah tonggone ngei pisang, ya, alhamdulillah Anda bahagia. Itu kebahagiaan alami. Dan yang kedua ada kebahagiaan yang diciptakan. Apa itu kebahagiaan yang diciptakan? Kebahagiaan yang kita ciptakan salah satunya dengan kita mencintai saudara kita, mencintai penduduk yang ada di bumi ini, kita cintai, kita sayangi. Nanti jadi kan naik kebahagiaannya. Ya, maka salah satu latihan yang disampaikan oleh guru saya, salah satunya adalah tentang bersyukur. Jadi setiap hari lakukan syukur. Minimal ada buku namanya, ditulis buku namanya jurnal syukur. Setiap hari tulis apa yang kita syukuri pagi hari ini itu apa. Ya, itu ingat ayatnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Barang siapa bersyukur, aku akan tambahkan nikmatnya. Sayangnya kita itu kalau syukur-syukurnya segede-gede tok. Betul? Syukur kita kadang syukurnya cuma latah, alhamdulillah, meledak. Ya. Yuk jenengan mulai, ini saya juga berlatih, punya jurnal syukur setiap pagi bangun tidur, jenengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kesempatan aku untuk hidup kembali. Terima kasih atas nikmatmu, dikasih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Itu jenengan sampaikan, Bu. Ojo digebiar kurang, alhamdulillah toh. Syukur ini masuk dalam diri kita. Sehingga kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Nah, setelah jenengan bersyukur dengan sendiri, yang kedua, jenengan juga siapkan syukur ini harus berdampak kepada orang lain. Apa itu? Salah satunya doakan orang lain, Pak, Bu. Doakan orang tua kita, doakan
guru-guru kita, doakan tetangga kanan kiri kita. Dongoke. Ojo pelit. Ya, lewat tonggone motor PCE keanya, ya Allah. Terima kasih tonggoku kasih rezeki sehingga tuku PCE, ya Allah. Kita pernah jamaah bareng. Bagaimana caranya? Ini contoh. Misalkan kalau bapak saya itu jenderal bintang 4, ya, atau bapak saya itu menjadi panglima TNI. Kira-kira bapak ibu, saya kemana-mana tenang nggak kira-kira? Aku ke Magelang, ke Solo dan sebagainya, kira-kira tenang nggak? Tenang nggak? Kira-kira ada yang saya takuti nggak kira-kira? Hampir nggak ada. Ya, kenapa? Karena saya punya backing. Backingnya siapa? Bapakku jenderal. Ning dalam tengah polisi, orang polisi dapat tilang, ya kan? Tak tunjukin gambarku foto bersama dengan jenderal, dengan panglima TNI sebelah cetak gelok ini kan? Kira-kira hormat pak? Hormat, bablas. Punya backing. Contoh ekstrim bapak ibu, ada seorang anak yang anaknya ini punya ayahnya itu preman pasar. Preman apa? Preman pasar, ya, preman pasar dia punya anak. Kira-kira anak ini pasar kira-kira kemaki nggak kira-kira? Kemaki, apa sih mati nggak kira-kira? Orang-orang, kenapa? Karena backingnya bapak. Nah, kita itu bapak ibu, yuk ini penting loh ini. Keyakinan kita kepada Allah bahwasanya kita ini punya backing. Backingnya siapa? Allah yang punya langit dan bumi, punya alam semesta. Insya Allah adanya pandemi ini, yo wedi tapi apa wedi? Karena backing. Setuju? Setuju. Nek ra duwe backing, wedi. Halo? Masuk akal? Masuk akal. Masuk hati. Masuk kantong. Alhamdulillah. Kenapa Rasul itu tidak pernah takut bapak ibu? Kenapa para wali Allah, kekasih Allah itu tidak pernah takut? Karena apa? Tahu dia punya backing. Nah kita ini punya backing Allah, tapi sering tidak kita pakai. Kenapa nggak kita pakai? Karena kita nggak dekat. Itu saja boy. Nek awake dhewe itu tidak kenal, ya, maka kita nggak begitu yakin nih. Ya. Maka yang terpenting itu Allah itu mencintai kita. Kita ini mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Nek jenengan wis dicintai karo Gusti Allah, selesai bu. Hidup kita apa? Sepeda kenapa? Ono backing. Nah, yuk kita jadikan Allah sebagai backup kita, backing kita. Setuju? Caranya apa? Yuk tambah dekat kepada Allah, makin takut kepada Allah. Insya Allah corona itu sudah dituliskan ibarat pistol tembak. Dia tertulis corona ini kenalnya sokopis ditulis ibarat peluru, ya kan? Oh ini kalau kita yakini secara spiritual, kita menjadi orang yang sangat yakin percaya diri. Yang kedua, yuk jadi orang yang bertanggung jawab. Yuk jangan gampang menyalahkan orang lain. Sakit hati kita. Hati kita sudah kotor kalau kita banyak menyalahkan keadaan. Karena dalam puasa kita adalah diri. Pak, saya itu kan sudah teman saya, tanda saya itu kan nganu Pak. Memang dari sononya itu Pak. Memang orangnya itu baperan Pak. Memang orangnya seperti itu Pak. Yang mengatakan Anda itu baperan, jengkelan, mangkelan itu siapa? Itu adalah brand. Itu adalah kesimpulan yang Anda ambil sendiri. Dan semuanya itu bisa berubah. Ya, dan yang ketiga, yuk mencintai sesama. Normal yang baru yang kita lakukan. Satu, jadikan Allah tambah dekat kita kepada Allah. Yang kedua, jadi orang yang bertanggung jawab. Sebelum kita bertanggung jawab di akhirat, kita tanggung jawab di sini. Dan yang ketiga, yuk saling mencintai sesama saudara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan menjadi bahagia. Jangan gampang menilai seseorang, ya. Lihat saja sisi baiknya. Kenapa? Karena di situ kita akan menjadi tambah bahagia. Waspada harus, tapi suudzon jangan.
Ya, semoga bermanfaat. Semoga dengan pertemuan perdana malam hari ini kita menjadi manusia yang baru, manusia yang dapat taat kepada Allah, manusia yang dapat tanggung jawab, dan manusia yang dapat cinta kepada sesamanya, cinta kepada seluruh ciptaan-ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca istighfar kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafatul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua kebaikan datangnya dari Allah, kekurangan dari saya sendiri mohon dimaafkan, mohon dihalalkan. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan aku toko di WA, rakor bujuku kan sendirian.